suara. Baik. Bisa Oh, kedengaran? dari Bisa benar. dan style bagaimana itu dari akun atau Dari aku. Di mana ini benar? Masih di Indonesia atau sudah di UK Indonesia? lagi? Indonesia. Azek. Luar biasa ini. UK Indonesia coba pulang-pulang ya. Ya sudah, mudah-mudahan cepat selesai ini. Itu saja. Amin. So, bosan soalnya. Lumayan setahun kelima, uh, ya dari 2020 tuh. Wah, luar biasa ya. Itu tapi masih di cover benar sama beasiswa ya. Berarti ya. Udah. Ada scholarship tambahan begitu atau bagaimana? Kalau kalau kita diuntungkan karena eh, karena angkatan COVID, jadi SPP gratis di, di tahun perpanjangan tuh orang angkatan COVID, SPP digratiskan. Luar biasa ya. Nah, Orang kaya. karena digratiskan itu masih bisa lanjut. Kalau enggak, aduh berat juga. Tapi kalau di sistem di Inggris juga sebenarnya kalau dia sudah overtime begini, eh, dia bayar enggak full juga. Enggak full juga karena kebanyakan orang yang memang kayak orang ini yang so overtime lebih banyak waktu di luar Inggris. Di pulau ini kan so di ujung, jadi sudah sudah terlalu butuh ada di Inggris juga sebenarnya. Dari segi menulis so selesai, tinggal editing apa semua ini, Jadi 5 proofreading. tahun kan full itu dari tahun pertama sudah fokus riset kalau di UK ya. Langsung Ya, kalau di UK. nyemplung. Secara sistem begitu overall, tapi dalam penerapan ada variasi juga. Karena kayak ada teman yang baru, eh, misalnya ada teman di bidang pasti dia matematika kalau nggak salah. Dia karena dulu bidangnya bukan itu, sama dosen bimbing diminta untuk ikut kuliah lagi. Lalu kalau misalnya nggak bisa mengikuti kuliah, maksudnya nggak lulus kuliah itu diminta kadang mengundurkan diri gitu. Uh, itu kuliah Di apa itu kan? Yang wajib biasanya sakralnya prodinya. kalau wajib nggak ada wajib. Sangat-sangat relatif dengan soal risetnya. Kalau kalau kita nggak kalau kita nggak ada mata kuliah sih, cuman ambil training-training begitu. Dan dosen bimbing juga nggak ada mewajibkan apapun. Cuma kita sendiri yang tidak percaya diri jadi ikut banyak training. Wis, Lagi pula itu lagi pula gratis ya. Jadi ikut-ikut saja orang begitu. mana bikin Sampai jalan orang terakhir, ikut. Gimana benar? sampai tahun keempat masih ikut training lagi. Kadang kadang cuma begini dah maksudnya bosan tuh cuma di rumah, nggak ada kegiatan. Ikut juga ada training yang cuma 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Kayak training yang nggak masuk akal dan kayak leadership begitu. Yang Wis. nggak ada hubungannya dengan riset. Cuma sekedar tahu dengan manusia begitu. Baru latihan berbahasa Inggris, no ada. Kalau di rumah kan cuma bicara-bicara bahasa Indonesia tuh. Jadi mesti bergaul dan supaya dapat teman baru, dapat latihan terus bahasa Inggris. Cuma itu tujuannya kebanyakan. Banyak training yang nggak 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 masuk akal dan yang kita ikut. Maksudnya nggak ada hubungannya dengan riset tapi ikut juga. Tapi banyak juga yang memang sangat-sangat apa no, sangat berguna. Mungkin nanti kalau saya balik sana boleh mau share satu persatu di sana nanti. Luar biasa. Cuman untuk sementara itu dulu tujuannya. Banyak sekali. Karena gratis itu. Dan kadang kan misalnya kayak di luar kota, Ner. Jadi kalau kita kan di Leeds ada training misalnya di Sheffield. Orang kan kalau di Inggris itu
ada konsorsium-konsorsium tuh Hmm. provinsi, nah universitas provinsi itu. Jadi kayak ada Oh, training di mana orang mau ikut gratis. Jadi kadang ya kadang kita tertarik misalnya kayak publikasi atau menyusun portofolio publikasi begitu-begitu, menulis apa semua kita ikut. Walaupun sebenarnya di TP kampus ada juga, tapi kita ikut juga di luar itu karena kita mau tambah ilmu, selain itu bisa jalan-jalan, no. Pergi juga cukup gitu. Dan kayak kalau macam orang kan yang biblika ya ikut training no. Kayak kalau kita teman-teman biasa ikut training dari Oxford. Training misalnya Hebrew atau Greek yang mulai dari basic, intermediate sampai advance. Orang ikut yang begitu. Biasa Oxford yang buka. Oxford yang rutin buka. Orang kayak ikut itu gratis juga. Nggak tahu mungkin karena ada kerjasama. Jadi orang ikut yang begitu-begitu. No. Begitulah paham. dunia PhD. PhD UK khususnya. Ini sudah mulai ini. DP ilmu so langsung dihamburkan. Sharing, 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 sharing. Sesi Apakah inspirasi kalau hmm, itu dia, benar. Memang orang sangat butuh inspirasi ini. Apalagi keadaan dunia dan ekonomi. manajemen apa tuh LPDP tuh? Iya, benar. Sedang berjuang ini. Orang ke senior, benar. Yan ini. Masih nyusun proposal. Sedang terlalu godaan perfeksionis ada ini. Jadi hari ini so harus selesai. Biar bisa melamar. Dari dulu melamar berapa kampus, benar. Satu langsung goal ini berarti ya. Um, Oh, Enggak, yang sekarang ini malah kampus ke-12 uh, lumayan waktu itu. Nanti ya kita mau cerita lagi no DP siap. perjalanan. Apakah orang mulai justru ini Kang Ner karena Torrejo Boleh, rekam boleh. sebagian besar mahasiswa kayaknya mereka masih kuliah, tapi semoga kali berikut Torren juga bisa menyesuaikan waktu. Di sini sudah ada beberapa dosen juga yang hadir. Selamat Siap. datang Ner, Dr. Alter Wawor dan juga para mahasiswa eh, luar biasa yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Mem Lili, ada Yo, Ibu Lydia, Ibu Lydia tadi masuk keluar, tadi ada. Ini tuh yang leads tuh ini. ya, baik. Kita mulai ya Ner ya. Yuk, Baik, selamat sore semuanya. Selamat datang di sesi inspirasi studi lanjut bersama dosen IAKN Manado. Kami sangat senang menyambut Anda hari ini untuk mendengarkan langsung pengalaman berharga dan tips jitu dari dosen-dosen kita yang tercinta. Mereka ada yang sedang menimba ilmu dan nanti juga ada beberapa sumber yang sudah selesai menimba ilmu di berbagai negara. Dan mari kita bersama-sama meraih mimpi dan melebarkan sayap akademis kita semuanya. Dan semoga studi lanjut menjadi petualangan yang menyenangkan. Dan selamat datang sore hari ini buat kita semua. Hari ini kita akan belajar dengan narasumber terhormat kita. Kita sapa dengan hormat dan kasih Ner Yan Octavianus Kalampung. Beliau adalah awardee beasiswa LPDP Afirmasi PNS TNI dan Polri, dan juga sekarang adalah PhD candidate in Theology and Religious Studies di University of Leeds, United Kingdom. Beliau juga adalah dosen program studi teologi di Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh pengalaman beliau, mendapatkan nasihat praktis dan juga menemukan cara untuk mewujudkan impian studi lanjut kita semua. Mari kita memperluas cakrawala akademik kita dan merangkul kegembiraan belajar. Sekali lagi selamat datang dan kami mohon kesediaan Nerian Octavianus Kalampung untuk menghamburkan cerita dan semangat bagi kita semua sore hari ini.
Siap. Ya, terima kasih Manager Jamer. Saya mau share PowerPoint dulu. Ya, terima kasih kepada Manager Jamer yang sudah mengorganisir acara yang sangat inovatif menurut saya ini, karena setahu saya memang kegiatan sesi inspirasi seperti ini, khususnya dalam konteks Sulawesi Utara, kayaknya jarang sekali ya. Saya dulu membayangkan kalau ada yang seperti ini mungkin jalan saya akan sedikit lebih mudah, tapi em, dulu dosen-dosen ini curhat aja dulu, bukan dengan curhat dulu. Dosen-dosen dulu zaman saya masih seperti menutup-nutupi gitu jalan-jalan seperti ini. Sekarang sekarang dengan inisiatif dari Manajemer ini jalan semakin dibuka ya. Nah, itu inspirasi yang pertama, dan kalau hanya itu saja masih terkesan terlalu klise, terlalu sederhana karena kenyataannya lebih kompleks. Nanti saya bicarakan lebih lanjut lagi. Tapi pertama-tama mungkin sedikit banyak teman-teman yang hadir di sini eh, belum pernah berjumpa dengan saya secara langsung, eh, karena saya yakin teman-teman kalau masih kuliah itu biasanya eh, belum tidak sempat jumpa dengan saya sudah terlanjur berangkat duluan. Jadi dari tahun 2020 saya sudah memulai tugas belajar. Dengan demikian saya sudah eh, istirahat sejenak dari mengajar di FKN Manado dan kemudian fokus untuk studi. Jadi nama saya Yan Octavianus Kalampung. Saya sekarang masih tercatat sebagai dosen di program studi teologi. Um, Walaupun spesifikasi saya mengajar dari dulu, dan itu juga masih saya konsisten di dalam riset saya di S3 ini. Saya menekuni bidang biblika, khususnya Perjanjian Lama. Um, jadi saya sejak 2018 menjadi dosen sampai sekarang, memulai studi tahun 2020. Jadi mungkin itu perkenalan, tapi nanti saya perkenalkan lebih lanjut lagi untuk apa ya istilahnya, memberi pemanis gitu di dalam sesi inspirasi ini. Entah terinspirasi atau tidak, tujuan saya dari berbicara ini mungkin hanya sekedar minimal teman-teman yang hadir di sini bisa eh, ada sesuatu hal yang dilakukan sehingga waktu bisa terlewat gitu. Killing time lah istilahnya. Entah bisa terinspirasi atau tidak, ya itu kembali ke masing-masing. Tapi minimal ini perenungan saya soal studi lanjut ini. Studi lanjut khususnya teman-teman di bidang teologi dan bidang kajian-kajian dari studi agama Kristen secara umum. Jadi saya mulai dari sejarah akademis. Ini kan ini sesi inspirasi studi lanjut, saya mau menjelaskan, em, saya mau bercerita mengenai eh, perziarahan saya gitu. Bagaimana saya melewati semua proses studi lanjut mulai dari S1 sampai S3. Jadi saya angkatan 2008 untuk S1 di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Eh, Tomohon, UKI Tomohon waktu itu, dan kayaknya sampai sekarang berkonflik, dan saya ada di salah satu cabang konflik itu, bukit yang disebut sebagai versi YPTK Gemim, bukit yang versi kecil, bukit yang masih yang besar dan masih bertahan sampai sekarang itu bukit versi AZR Menas. Kalau saya versi yang satu lagi yang mahasiswanya sedikit. Nanti saya mau cerita lagi kira-kira apa dampak dari kuliah di tempat yang berkonflik itu dengan semangat saya untuk studi lanjut. Soalnya ada hubungannya itu. Lalu setelah lulus, eh, saya mungkin merasa waktu itu tahun 2013 itu saya merasa kayak saya terlalu banyak main-main ya selama kuliah S1 itu. Walaupun saya banyak mendapatkan inspirasi, saya eh, eh, mendapatkan banyak pelajaran gitu selama S1, tapi saya merasa kayak masih kurang gitu kan. Saya rasa rasanya ingin sekolah lagi.
Jadi waktu itu kami memutuskan, saya dan beberapa teman memutuskan, bukan beberapa, saya dengan Benar Kruger yang jadi pembicara di waktu lalu, memutuskan untuk ayolah kita ikut tes di Jogja, di UKDW. Nah, waktu itu kami berdua ikut tes, tapi saya tidak lolos. Saya tidak lolos, tapi Benar Kruger waktu itu lolos dia. Jadi dia udah duluan kuliah tahun 2013 itu S2 di Jogja, UKDW. Kecurigaan saya waktu itu tidak lolos karena eh, kayaknya saya waktu itu tidak terlalu mahir, dan memang itu sebuah skill yang tidak terlalu dilatih di kampus saya satu dulu, kalau saya bisa curhat. Skill untuk berargumentasi dalam bentuk tulisan. Rasa-rasanya saya masih sangat lemah di waktu itu. Eh, Walaupun mereka tidak menjelaskan apa sih sebenarnya alasan lolos, tapi waktu itu saya lumayan terpukul karena eh, saya tidak punya rencana lain dalam hidup setelah lulus S1 itu. Karena waktu itu saya masih masih mikir-mikir apakah setelah lulus S1 itu saya akan lanjut jadi pendeta, atau saya mau sekolah lagi atau bagaimana. Saya masih belum terlalu yakin. Jadi saya butuh waktu untuk mikir S2, sementara saya tidak bisa sekolah S2 waktu itu, khususnya di Jogja ini. Jadi saya memutuskan untuk mengambil gap year dari 2013 itu. Selama setahun di 2013 sampai 2014 itu, saya kemudian aktif di pelayanan. Di jemaat saya, jemaat Gemim, salah satu jemaat Gemim di Kota Bitung. Kemudian khususnya di sekolah minggu, saya lumayan aktif di sekolah minggu waktu itu selama setahun. Lalu tahun 2014 saya kemudian memutuskan untuk ikut tes lagi di kampus yang sama karena mungkin ada motivasi balas dendam barangkali ya. Dan selama setahun itu saya aktif di pelayanan, lalu eh, tapi di saat yang bersamaan saya berusaha untuk mempersiapkan diri saya untuk ikut tes lagi gitu, karena sudah ada pengalaman jadi sudah mengerti apa saja yang mau dites waktu di sana itu. Jadi singkat cerita saya kemudian lolos eh, di percobaan yang kedua tahun 2014 itu. Lalu saya studi eh, lumayan lama, 5 semester 2 tahun setengah, yang seharusnya eh, hanya 2 tahun, tapi saya lewat 1 semester. Lalu saya bisa lulus lah tahun 2017 Februari itu saya wisuda. Sebenarnya saya lulus 2016 Desember, tapi saya wisuda 2017 Februari. Nah, selama di Jogja itu saya sempat ikut kursus yang lumayan intensif di eh, Sanata Dharma. Kalau orang-orang yang pernah kuliah di Jogja pasti tahu lah, kursus bahasa Inggris Sanata Dharma itu termasuk unggulan, dan program bahasa Inggrisnya mereka itu, khususnya pendidikan bahasa Inggris, lumayan ternama lah, bukan hanya di Jogja, tapi saya kira di Indonesia lumayan program unggulan gitu. Jadi banyak orang kursus di situ, saya juga dan beberapa dosen UKDW, saya kira ada dosen UKDW yang memang sekelas dengan saya juga waktu itu. Sekarang beliau lagi S3 di Amsterdam. Eh, jadi sempat kursus bareng dan lumayan intensif, ada beberapa bulan saya ikut di Sanata Dharma itu. Lalu eh, saya kemudian setelah lulus 2017 itu, saya sempat ikut tes juga eh, untuk ikut seleksi beasiswa LPDP. Tapi saya tidak lolos waktu itu. Em, Jalur reguler. Kenapa jalur? Jadi LPDP itu punya banyak jalur. Eh, jalur jalur reguler itu jalur yang paling apa istilahnya? Paling terbuka. Jadi siapapun bisa masuk di situ jalur itu. Beda dengan misalnya jalur yang saya dapatkan itu jalur khusus kan, PNS, TNI, Polri, tapi dan ada banyak jalur lain, ada jalur santri, ada jalur eh, disabilitas, jalur daerah tertinggal dan seterusnya. Tapi jalur reguler ini jalur yang sangat-sangat terbuka. Dan mungkin karena dia sangat terbuka, jadi kompetisinya sangat ketat gitu. Jadi saya tidak lolos waktu itu. Tidak lolos. Kemudian
saya memutuskan untuk pulang. Waktu itu saya ikut seleksi itu masih di Jogja. Sudah dapat ijazah, saya ikut seleksi tapi tidak lolos. Saya kemudian memutuskan untuk pulang ke dari Jogja. Saya memutuskan untuk pulang ke Bitung. Nah, sebenarnya tahun 2017 itu saya kemudian pulang dan menjadi dosen di beberapa kampus, tapi masih kayak dosen tidak tetap. Nanti 2018 itu saya kemudian bersama dengan Ner Alter ini, Januari kami bersama-sama mulai jadi dosen CPNS, walaupun eh, Ner Alter sudah duluan jadi dosen di situ sebelum jadi CPNS, tapi waktu CPNS kami barengan bersama-sama waktu itu seangkatan. Jadi Januari 2018 mulai jadi dosen. Lalu di 2018 itu secara diam-diam juga saya kemudian mendaftar dan mengikuti seleksi beasiswa lagi, beasiswa LPDP. Tapi di jalur yang berbeda. Kali ini jalur afirmasi, gitu, afirmasi PNS, TNI, Polri. Dan puji Tuhan saya kemudian lolos. Waktu itu pengumumannya Desember 2018 kalau nggak salah. Pengumuman kelulusan itu. Nah, dari sini kemudian kalau di aturan kami, zaman waktu itu LPDP hanya memberi waktu sekitar 2 tahun untuk mencari universitas. Nah, agak beda dengan sekarang. Kalau zaman itu, saya ikut seleksi mengusulkan satu nama universitas. Kemudian kalau misalnya tidak lolos dengan basic dengan dengan universitas yang diajukan itu cuma satu nama, saya bisa mendaftar ke ratusan universitas lain yang ada di list yang sudah dibuat oleh LPDP, list universitas. Kalau sekarang kayaknya ada batasi yang sudah tiga universitas. Ya, ya. Ini tidak angkat mungkin. Menggot teman, menggot. Jadi em, saya dari tahun 2019 itu 2019 Januari sampai 2020 itu saya menghabiskan banyak waktu untuk mendaftar universitas. Tapi sebelum saya mendaftar itu saya kemudian mempersiapkan beberapa hal lah, termasuk berkas-berkas dan dalam hal ini tes bahasa Inggris. Jadi 2019 itu eh, tepat setelah saya selesai menikah waktu itu 2019, saya kemudian dengan istri waktu itu langsung berangkat ke Pare untuk eh, kembali mengikuti persiapan untuk tes dan seterusnya. Akhirnya dan tes ulang untuk IELTS di Surabaya waktu itu, di Lia kalau nggak salah. Lia atau apa gitu, saya lupa nama tempatnya. Tes IELTS. Kemudian di tahun itu em, setelah poinnya sudah mencukupi, saya kemudian mendaftar ke banyak universitas. Dari 2019 sampai 2020 itu ada sekitar 11 universitas saya kejar itu, yang semuanya menolak gitu. Eh, ini di luar apa ya? Di luar profesor yang saya kontak ya. Karena banyak profesor yang tidak menjawab sama sekali. Ada profesor yang menjawab, kemudian saya apply, saya tetap ditolak gitu. Eh, ada yang universitas yang memang saya daftar dari jalur universitasnya kayak mungkin di Amerika begitu. Nah, itu kemudian menolak lagi. Nah, dari berbagai macam penolakan ini, saya kemudian mendarat ke satu universitas terakhir gitu yang sebenarnya dari awal tidak terlalu saya pertimbangkan. Eh, Nanti akhir-akhir baru saya sadar ternyata ada ada profesor yang cocok dengan saya waktu itu dan akhirnya diterima. Nah, di kesempatan terakhir universitas ya, bukan kesempatan terakhir sih kayaknya, percobaan ke-12 itu setelah 11 kali ditolak, saya kemudian mendaftar terakhir di University of Leeds dan diterima. Puji Tuhan saya diterima waktu itu.
untuk memulai studi mulai dari tahun 2020 sampai sekarang gitu. Nah, kalau saya bercerita mengenai pesiaran akademi saya ini, kemudian saya menyadari ada satu hal yang perlu saya akui bahwa untuk bisa sampai di titik ini, mulai dari 2008 itu, ya, sorry banyak interupsi. Jadi eh, kalau saya berefleksi, saya merenung-renungkan, kira-kira memang ini semua kalau secara kerohanian, secara spiritual, saya akui ini semua anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu muncul lewat berbagai hal yang memang saya terima tanpa saya minta gitu. Kalau boleh, kalau bahasa istilah sosiologis, sosiologis keren anak kekinian gitu, privilege, privilege eh, yang sesuatu yang saya miliki gitu tanpa saya minta. Rasa-rasanya tidak adil juga kalau misalnya saya bercerita bahwa oke, saya berjuang, kemudian saya mengalami kegagalan, saya bangkit lagi, lalu kemudian saya berhasil gitu. Itu rasanya terlalu klise menurut saya. Maksudnya, eh, saya merasa kayak, oke, saya mungkin punya semacam persistensi gitu kan, semangat untuk terus maju, tapi rasa tidak hadir, terasa tidak adil kalau misalnya saya tidak mengakui bahwa saya punya banyak privilege, saya banyak punya hak istimewa yang saya terima tanpa saya minta gitu loh. Dan itu saya boleh, walaupun dalam dalam pahit manis berbagai privilege ini, saya mengakui bahwa itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan ini mungkin tidak tidak banyak dimiliki oleh orang-orang. Gitu. Jadi privilege saya pertama harus saya akui, saya belajar bahasa Inggris mulai dari kelas 4 SD. Eh, Orang tua saya eh, dalam hal ini khususnya ibu, mama gitu, itu lumayan keras soal prestasi akademik. Jadi saya sedikit banyak mulai dari kelas 4 SD saya mengorbankan masa kecil saya, mengorbankan masa anak-anak saya pulang dari sekolah saya langsung pergi ke tempat kursus. Bukan hanya kursus bahasa Inggris dan matematika khususnya waktu itu. Makin tinggi kelasnya makin makin banyak kursusannya gitu. Bercampur kayak fisika, matematika, kimia, seterusnya. Jadi saya basically mengorbankan masa kecil saya untuk belajar. Dan ini sedikit banyak membentuk kepribadian saya gitu. Ketika saya menjadi orang yang dewasa, saya merasa lebih nyaman dengan dunia akademis. Ini saya harus akui. Dan pilihan saya untuk pada akhirnya tidak menjadi pendeta setelah saya lulus S2, saya harus akui mungkin karena trauma di masa kecil ini gitu. Ada pengaruh, sedikit banyak ada pengaruh itu saya tidak bisa pungkiri. Dan sampai sekarang ya teman-teman tahu saya orang yang tergila-gila dengan hal yang berbau akademis. Sedikit banyak karena memang saya dari kecil kubangan saya ya di situ. Itu. Jadi saya enggak, apa istilahnya? Mungkin saya secara sengaja dibentuk oleh orang tua. Kalau secara kerohanian mungkin ini jalan hidup yang ditentukan oleh Tuhan gitu kan. Yang sudah dibentuk sejak saya masih kecil kalau kata Yeremia sejak dalam kandungan gitu kan. Eh itu saya kira privilege saya. Tentu ada pahitnya, ada manisnya, semua itu bagian dari kehidupan menurut saya. Dan itu yang membuat saya termasuk getol gitu dalam hal-hal yang berbau akademik. Bahkan sampai sekarang. Yang kedua, walaupun saya kuliah di tempat yang berkonflik, seperti yang saya ceritakan tadi di UKI Tomohon itu, tapi saya memiliki circle yang mau bercita-cita yang tinggi. Jadi saya sempat curhat tadi di awal kalau kayak hal-hal seperti ini yang diorganisir oleh Nerjamer ini, itu tidak ada di waktu itu. Kenapa? Karena semua orang sibuk dengan konflik.
pertarungan di antara elit-elit intelektual di kampus saya waktu itu dan kampus lain gitu. Jadi semua orang terkonsentrasi walaupun mereka sendiri eh, waktu itu memang lulusan ada yang lulusan dalam negeri, ada lulusan luar negeri. Memang studi lanjut semua ya, memang karena dosen gitu, profesi dosen. Tapi mereka tidak mau kayak begini membuka sesi inspirasi, nah adalah terpikirlah bagi mereka semua habis tenaga di konflik. Jadi cuma saya bersyukur karena saya punya circle itu. Nah, salah satu circle itu ya Bapak yang jadi pembicara di waktu lalu di ruang ini, Meneer Kruger juga salah satu yang sempat berpikir-pikir waktu itu, "Oh, gimana ya kita ini masa depannya kayak konflik-konflik terus apa kita mau hidup dalam konflik ini?" Lalu kami ya sebagian memutuskan untuk eh, membuat cita-cita mau kuliah lah gitu kan setelah lulus mau kuliah lagi. Jadi saya punya privilege itu. Dan saya akui bahwa banyak orang yang tidak punya circle seperti ini. Dan circle ini sangat berpengaruh nanti saya cerita lagi. Ehm, ini juga circle yang menurut saya sangat berpengaruh dalam kehidupan saya yang membuat saya privilege yang luar biasa bagi pribadi saya adalah saya bisa hidup di Jogja itu. Dan saya datang ke Jogja dengan mindset dengan semacam ambisi akademik gitu. Dan pas lah gitu saya datang ke sana. Mungkin kalau saya punya ambisi akademik, tapi kalau saya kuliah di Bitung misalnya, eh, ya Bitung ada kelebihan lainnya, tapi yang pasti Bitung tidak sama seperti Jogja. Jogja di mana orang diskusi buku ada di mana-mana, eh, toko buku itu berlimpah, buku-buku murah, lalu akses-akses diskusi terbuka sekali, kampus-kampus seminar rapat terbuka, lalu informasi akses semua. Jadi saya merasa saya kayak merasa tempat yang tepat gitu dengan ambisi pribadi saya di waktu itu. Lalu kemudian saya bisa masuk dan tinggal di Jogja itu luar biasa sekali. Anugerah yang besar bagi saya. Dan itu membuat saya jalan saya jauh lebih mulus sebenarnya. Nah ini mungkin kesimpulan dari apa yang menjadi privilege saya. Saya kira yang saya syukuri betul anugerah dari Tuhan bahwa saya bisa bergaul dengan orang-orang yang punya visi akademik. Jadi ada beberapa kelompok misalnya di awal-awal itu saya sekarang udah nggak terlalu lagi. Tapi di awal-awal itu saya masih polos-polos gitu. Masih baru keluar dari kampung gitu kan, baru terpapar dengan dunia akademis yang luas, bergaul dengan teman-teman dari ATI, Asosiasi Teolog Indonesia, lalu teman-teman dari UGM waktu itu, lalu teman-teman juga dari kampus-kampus di luar negeri. Dan mereka semua sedikit banyak mempengaruhi pikiran saya dan membantu banyak sekali informasi yang susah ditemui dan mereka memberi informasi itu pada saya waktu itu. Jadi seperti nasihat Rasul Paulus ya, kita harus mawas diri gitu kan, harus berhati-hati gitu kan. Eh, Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kira-kira gitu kan kalau saya nggak hafal ayat lengkapnya, tapi kira-kira begitu. Jadi semua kembali kita bergaul dengan siapa. Nanti juga ada hal itu yang mau saya tekankan di akhir sesi ini, sesi inspirasi ini. Nah, setelah saya merenungkan kira-kira perjalanan saya lalu kemudian privilege saya, bagi saya menurut saya em, perlu diakui pertama-tama studi luar negeri itu menjadi studi luar negeri atau studi lanjut baik di dalam dan luar negeri sebenarnya itu menjadi mimpi sejuta umat sekarang. Melalui medsos gitu kan orang share-share yang di luar negeri, share terbuka, memberi informasi mengenai studi lanjut itu menjadi mimpi sejuta umat. Tapi yang mau saya tekankan adalah tiap orang itu perlu memiliki mimpi yang khas. Jadi jangan juga seperti kayak FOMO gitu loh. Oke ya semua orang studi lanjut atau studi ke luar negeri, ya udah kita ikut-ikutan aja gitu kan. Fear of missing out gitu. Jadi harus selalu ikut-ikutan tren. Saya kira tren itu baik atau tidak itu tergantung kita ya. Karena yang perlu saya tekankan lagi, semua orang punya privilege yang berbeda. Jadi apa yang saya dapatkan dulu belum tentu dimiliki oleh para mahasiswa sekarang gitu. Belum tentu. Jangankan dulu, jangankan mahasiswa sekarang.
di zaman saya itu privilege saya itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Kayak circle-circle itu hanya kami beberapa orang aja dan yang memutuskan untuk serius mengikuti semua cita-cita itu hanya sedikit segelintir orang. Jadi angkatan kami yang memang betul-betul serius untuk sekolah terus sampai sekolah tahede-hede begitu orang sangat bilang. Ya cuma saya dengan Nerkruger gitu. Eh, itu karena privilege, privilege dan privilege itu tidak dimiliki oleh semua orang. Dengan demikian tidak perlu sama persis gitu mimpi kita. Em, Nanti saya akan bantu bagaimana cara kita apa ya melakukan discernment gitu kira-kira ya, perenungan em, mengenai mimpi ini. Ya, kalau saya mengusulkan dalam sesi inspirasi ini, bukan hanya saya ingin bercerita mengenai pengalaman sendiri, lalu privilege, lalu beberapa nasihat saja, tapi mungkin kita bisa mempertimbangkan satu apa ya istilahnya, daripada kita FOMO gitu loh, bahwa semua orang punya mimpi, lalu saya ikut-ikutan dengan mimpi itu, kenapa tidak kita bikin semacam eksperimen, bikin eksperimen dalam kehidupan kita, sebenarnya semacam eksperimen pribadi. Nah, ini usulan saya dan ini mungkin yang saya harapkan bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk studi lanjut di dalam maupun di luar negeri. Ada satu pemikiran yang belum lama ini juga saya temui, namanya pola pikir eksperimen, experimental mindset namanya. Jadi ini bukunya dari seorang orang Perancis ini, tapi dia tinggal dan kuliah kemudian bekerja di London, seorang ahli neuroscience. Dia kemudian mengusulkan apa ya, semacam pola pikir mengenai eksperimen. Nanti saya coba, setelah ini saya mau coba menawarkan kepada teman-teman bagaimana teman-teman ini kemudian merenungkan berdasarkan perspektif ini, experimental mindset ini, daripada kita terobsesi dengan mimpi tertentu, ini, buatlah hidupmu seperti sebuah eksperimen. Kadang-kadang orang bilang eksperimen ya cuma coba-coba, tapi menurut saya ini lumayan masuk akal karena kita hidup ini kan coba-coba. Siapa sih yang betul-betul tahu apa yang akan terjadi di besok hari kan itu. Kita nggak betul-betul tahu gitu. Semua yang kita tahu mengenai masa depan itu sedikit banyak hanya cuma kira-kira gitu. Saya kira ini bisa menjadi suatu bahan atau apa ya semacam framework bagi teman-teman untuk merenungkan ke depannya mau bagaimana gitu. Jadi apa itu experimental mindset? Jadi ada banyak tawaran mindset di luar sana, search saja di medsos banyak sekali mindset. Eh, tapi ini mindset secara khusus ini yang mau saya tawarkan ini, dia punya ciri khas beberapa ciri khas. Pertama, dia berbasis curiosity. Kalau orang punya mindset tertentu mengenai tujuan masa depan, kayak aku punya mimpi gitu. Kadang dia buat kayak semacam terobsesi dengan tujuan tertentu. Kalau mindset ini dia lebih fokus ke rasa ingin tahu, curiosity. Lalu dia berfokus pada proses. Oke, kita punya tujuan ke depan, tapi yang penting di dalam mengejar tujuan ke depan itu punya mimpi, bukanlah mimpi itu sendiri, tapi prosesnya. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya. Lalu dia coba si Anne Lore ini mencoba mengganti tujuan besar yang kaku dengan ekspektasi yang fleksibel. Kenapa fleksibel ini penting? Karena dalam menjalani kehidupan kan kita itu tadi saya bilang tidak terlalu kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi ke depan gitu. Dan dalam banyak hal seringkali apa yang kita sudah perkirakan itu tidak terjadi. Dengan demikian butuh semacam fleksibilitas di dalam. Saya bercerita di dalam ziarah akademis saya tadi itu bercerita seakan-akan itu semua terjadi begitu saja gitu. Tapi itu semua proses. Gitu. Saya gagal berulang kali itu proses. Dan dalam dalam berbagai hal itu, dalam berbagai proses itu saya melakukan banyak fleksibilitas sekali. Banyak hal yang saya kemudian bengkokkan gitu. Menjadi sangat fleksibel. Nah, itu saya kira penting untuk diingat.
Lalu ini penting, menoleransi kegagalan sebagai data, bukan sebagai kegagalan pribadi. Jadi em, kayak kegagalan berulang kali yang saya alami itu, kalau saya ketika gagal sesuatu lalu kemudian saya berhenti, bukannya saya menjadikan itu sebagai data untuk introspeksi diri atau memperbaiki diri ke depan, tapi kemudian saya menganggap itu saya pribadi yang gagal gitu kan. Ya ini saya tidak akan kemana-mana. Karena proses kita mencoba-coba kan mencoba sesuatu yang baru, apalagi kegagalan itu salah satu tawaran yang hampir pasti gitu sebelum kita bisa berhasil. Jadi ciri-ciri dari mindset atau cara berpikir eksperimental ini berani mencoba sesuatu yang belum tentu berhasil, lalu tidak terpaku pada hasil yang cepat, tapi berusaha untuk memahami dan mengeksplorasi. Nah, ini perspektif yang unik. Jadi dia menawarkan dengan mindset seperti ini kita melihat hidup itu seperti laboratorium pribadi. Jadi kita tempat menguji hipotesis perkiraan, lalu mencoba melihat bagaimana apakah perkiraan itu bisa terbukti atau tidak, gitu kan kalau di laboratorium. Bukan mengejar naskah hidup yang sudah jadi. Seakan-akan kalau kita sudah berencana sesuatu, apapun yang terjadi itu harus terjadi, kira-kira gitu. Ya enggak, ini mindset seperti ini itu menawarkan bahwa kita ya menguji coba. Tapi sekali lagi ini bukan sekedar coba-coba ya, tapi memang betul melakukan eksperimen yang serius. Nanti saya jelaskan gimana tahap-tahapannya dan contoh yang konkret. Nah, ini menarik juga. Jadi kalau memakai mindset eksperimental ini, kita bersedia untuk mengubah arah jika data dan pengalaman menunjukkan jalur lain yang mungkin lebih baik gitu dari rencana awal. Ini saya mau coba setelah saya menjelaskan secara singkat ini, saya mau coba bikin semacam contoh penerapan ya. Penerapan langsung ke dalam kasus misalnya orang yang katakanlah ada di antara mahasiswa di sini yang lagi mempertimbangkan apakah akan lanjut studi atau tidak gitu kan. Ah, jadi ini kita mau coba bikin semacam eksperimen. Tujuannya untuk membantu menjawab satu pertanyaan besar. Apakah saya ingin dan perlu misalnya untuk melanjutkan studi lanjut S2, S3 di bidang teologi dan studi agama Kristen? Jadi daripada langsung menjawab ya atau tidak, kita akan menggunakan experimental mindset, atau pola pikir eksperimen untuk menguji apakah bagaimana bagaimana kita menjawab pertanyaan ini dalam kehidupan. Langkah pertama, jadi dia mulai dengan rasa penasaran dulu, karena kan si penulis buku ini dia lebih condong bukan karena kita mau melakukan sesuatu, kita lagi mempertimbangkan sesuatu. Kemudian yang kita tentukan adalah kita harus punya motivasi kan gitu kalau kita buka di medsos, willpower gitu, harus punya motivasi, harus berjuang gitu kan. Bukan itu, dia bukan mulai dari situ, dia mulai dari rasa penasaran gitu kan. Rasa penasarannya apa? Kalau dia misalnya mempertimbangkan mesti dilanjut, apakah orang ini, katakanlah saya gitu kan, atau siapapun yang lagi mempertimbangkan, ingin jadi dosen, penulis, pembicara, atau praktisi teologi. Praktisi teologi ini kalau mau diasumsikan orang yang menjadi ilmu teologi lah gitu. Nah, karena saya juga sempat merenungkan ini dan berproses lama soal ini di S2. Apakah kemudian saya akan menjadi orang-orang seperti ini atau saya akan menjadi orang-orang lain, katakanlah menjadi pendeta. Pada akhirnya saya memutuskan untuk jadi pendeta, walaupun saya akui bahwa banyak orang juga yang masih terlibat di pelayanan gitu, walaupun sudah jadi akademisi. Menerzheimer juga mungkin salah satu. Tapi saya termasuk orang yang berpegang pada firman ya. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Kan gitu kalau firman bilang. Jadi saya waktu itu berpikir serius, apakah saya mau mengikuti jalur untuk menjadi seorang akademisi atau mau jadi eh, pendeta atau pelayan di jemaat gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini perlu ditanyakan kalau orang mau studi lanjut, dia mau tanyakan dia mau jadi apa?
Mau jadi dosen, penulis, atau pembicara, atau misalnya teolog, teolog gitu kan. Kira-kira gitu. Pertanyaan yang kedua, apakah saya lebih suka meneliti atau mendampingi jemaat? Nah, ini penting karena pada akhirnya dia orang kan harus memilih dia mau jadi seorang peneliti atau jadi seorang yang melakukan kerja-kerja pastoral, kira-kira gitu. Apakah saya mencari kedalaman spiritual, akademik, atau keduanya? Apakah studi lanjut akan membuka atau justru menutup ruang hidup yang lain, misalnya soal ekonomi, relasi, atau kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan kalau orang yang ingin mencari tahu dia betul-betul ingin lanjut studi atau tidak, itu kan kira-kira pakai experimental mindset ini. Khususnya lanjut studi dalam bidang teologi dan studi agama Kristen secara umum. Dari sini orang bisa memunculkan pertanyaan hipotesis lain, misalnya eh, kalau saya lanjut studi, apa yang bisa saya dapatkan misalnya? Kalau saya lanjut studi, eh, karir saya ke depan bagaimana? Jadi bisa ada macam-macam pertanyaan lain yang bisa muncul dari situ. Tapi kalau teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk lanjut studi, saya kira 4 pertanyaan ini lumayan penting untuk ditanyakan ke diri sendiri ya, bukan tanya ke orang lain. Ada bagiannya untuk bertanya ke orang lain, tapi bukan pertanyaan ini. Langkah yang kedua dari experimental mindset ini penerapannya, kita membuat eksperimen kecil dalam kehidupan. Bukan hanya berpikir merenung-renung tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi kita melakukan eksperimen. Nah, ini contoh dari buku tadi yang covernya saya posting di slide. Eh, Dia memberi semacam framework atau kerangka berpikir berdasarkan PACT gitu. PACT, perjanjian eksperimental gitu kira-kira. Nah, yang bisa kita coba dilakukan selama 7 sampai 21 hari. Jadi ada kerangka eksperimen yang real ya. Ya bukan sekedar merenung-renung tapi memang ada uji coba gitu. Seperti nasihat tadi bahwa experimental mindset itu dia berdasarkan pandangan bahwa kita menjadikan hidup kita ini seperti laboratorium, ada uji coba di dalamnya. Oke, ini eksperimen yang pertama, itu kan. Kalau memang orang lagi mempertimbangkan untuk lanjut studi, cobalah gitu kan dalam 10 hari baca dan catat 3 artikel jurnal teologi. Nah, ini eksperimen pertama langsung berat ini. Karena kan ini ceritanya bukan orang mau lanjut studi kan bukan baca renungan. Ini bocoran dari awal ini. Baca renungan itu untuk majelis yang tidak sekolah teologi. Tapi orang kalau mau lanjut studi teologi, kerjanya ya baca jurnal kan gitu. Jadi coba dulu eksperimen kan, eksperimen. Cobalah dalam 10 hari baca dan catat 3 artikel jurnal teologi. Ini eksperimen yang pertama. Ada 4 eksperimen. Itu eksperimen yang pertama. Tujuannya lihat apakah kita ini menikmati proses membaca, mencatat dan berefleksi itu. Kalau misalnya buka jurnal mata langsung perih, aduh sudah itu berat. Kan ini cerita realistis dari awal ini, bukan bukan apa. Jadi sesi inspirasi ini sesi inspirasi yang real ya, yang realistis gitu. Bukan seperti motivator-motivator yang memberi inspirasi tapi tidak mengubah apa-apa dalam hidup. Tapi ini eksperimen yang real yang bisa memperlihatkan apakah kita mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di awal tadi. Mau enggak untuk lanjut studi S2 atau S3 dalam bidang teologi atau studi agama Kristen secara umum. Misalnya. Ini eksperimen yang pertama. Coba baca artikel jurnal teologi, tiga saja. Itu artikel jurnal itu pendek sekali. Itu. Kalau orang bilang buku ya lumayan panjang, tapi artikel hanya berapa halaman itu. 3 saja artikel, baca dalam waktu 10 hari. Dan catat lalu refleksikan. Kira-kira ketika melalui semua itu,
Bisa enjoy enggak gitu kan kira-kira. Apakah kamu penasaran atau bosan? Nah itu, apalagi anak muda sekarang kan lebih senang lihat reels. Kalau reels ya, aduh, scrolling TikTok ya 2 jam bahkan sampai 1 hari itu enggak bosan. Tapi ini baca jurnal, eh, apakah anda punya rasa penasaran, muncul rasa penasaran atau malah bosan gitu, tersiksa gitu kan membaca artikel jurnal. Ini eksperimen yang pertama. Oke, eksperimen yang kedua, simulasi gaya hidup akademisi. Lanjut. Saya akan menulis satu refleksi akademik dalam waktu 2 minggu. 500 kata. Ini bocoran ya, bocoran. Waktu saya tes S2, tesnya ini salah satu ini. Tapi waktunya bukan 2 minggu, cuma 2 jam. Ah, jadi kita itu sudah berefleksi, ini eksperimen ini sudah memperlihatkan Anda itu bersiap-siap untuk ikut tes S2 kan gitu. Apakah Anda mampu atau tahan gitu kan untuk menulis satu refleksi akademik sebanyak 500 kata per minggu selama 2 minggu. Berarti kalau dia per minggu 500 kata berarti 2 minggu 1.000 kata. Nah, cobalah ini. Coba bikin eksperimen ini. Ini simulasi. Karena memang ini kerjaannya akademisi. Akademisi kerjaannya apa sih? Ya menulis refleksi akademik gitu. Apalagi S3, aduh. Menulis saja ini selama 5 tahun menulis tidak kelar-kelar. Nah, ini challenge-nya apakah kita tahan gitu kan? Bisa tema apa saja. Pokoknya ini tema-tema saya yang biasa saya geluti, trauma, kolonialisme, gereja, spiritualitas. Tapi apapun lah tema yang mau diambil oleh teman-teman, coba saja kan. Uh, Bikin refleksi akademik 500 kata per minggu selama 2 minggu, berarti 1.000 kata dalam waktu 2 minggu. Tulis seolah kamu sedang menulis bagian tertentu dalam tesis, misalnya tesis S2. Perhatikan perasaannya gimana. Apakah Anda merasa terbakar gitu? Apakah merasa tersiksa gitu? Atau justru Anda masih makin penasaran kan makin menikmati. Ya. Ini eksperimen yang kedua. Oke, eksperimen yang ketiga karena ini konteksnya teologi ya. Jadi kita teologi dan studi agama kita kan harus ada unsur spiritualitas. Mungkin bukan kita sih. Kalau saya sih ada begitu ada unsur itu. Saya tidak tahu teman-teman lain tapi kalau saya ada unsur itu. Ada unsur spiritualitas dan akademisnya. Saya akan menonton 2 seminar atau kelas teologi online dan mencatat 3 hal yang menggugah saya. Itu. Jadi ini eksperimen yang ketiga. Eh, Platformnya banyak. Kalau di YouTube ada banyak gitu. Kalau saya dulu waktu S1 itu saya sering sekali nonton eh, video dari salah satu rabi orang orang Inggris, eh, namanya Jonathan Sachs. Itu saya waktu itu terobsesi sekali sampai saya waktu mau tidur saya nyalakan terus dia videonya kan saya berharap supaya bahasanya itu bisa masuk ke alam bawah sadar gitu. Ini lumayan naif waktu itu. Tapi ini eksperimen yang betul-betul menurut saya mewakili juga. Cobalah nonton seminar atau kelas teologi online karena kalau dia sudah posting di YouTube itu jarang sekali dia, ya mungkin kalau di Indonesia banyak begitu tapi kalau di luar negeri itu apalagi kalau dia misalnya di Yale atau di Harvard, Princeton, eh, itu lumayan berat isinya. Artinya perbincangannya itu lumayan advance. Apakah misalnya perbincangan teologi yang akademis itu masih membakar hati atau Anda merasa makin kayak aduh kayaknya enggak cocok. Ini eksperimen kan, eksperimen. Kalau di Indonesia ada teologi, teologi lumayan komprehensif. Dan mereka bahasanya lumayan sederhana gitu untuk mahasiswa teologi. Tapi buka 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 apa namanya wacana lah itu. Untuk cakrawala berpikir lihatlah channel-channel YouTube atau kuliah-kuliah teologi yang dari lain gitu. Nah, ini dilihat, ini semacam eksperimen, ini eksperimen ketiga, lihat apakah ketika mengikuti kelas-kelas atau seminar itu kita merasa lebih semangat gitu kan
atau malah merasa aduh aku kayaknya nggak nyambung gitu kan. Nah itu eh, pertimbangan ya, dan ini bagian dari eksperimen itu untuk melihat semua ini. Lalu eksperimen yang keempat, dan mungkin ini eksperimen yang terakhir, yang terlalu banyak juga eksperimen nanti habis waktu di eksperimen. Uji relasi dan dukungan sosial. Uji relasi dan dukungan sosial ini bukan dukungan sosial sekitar ya. Pengalaman saya kalau kita ujuk-ujuk gitu kan datang ke orang-orang yang memang ada di sekitar kita, barangkali orang, kecuali orang-orang itu misalnya misalnya kalau ada teman-teman yang datang dari keluarga, bapak ibu sudah doktor gitu kan misalnya, atau sudah jadi dosen, atau keluarga yang memang keluarga akademisi, ya itu dukungan langsung-langsung. Tapi kayak misalnya kayak saya begini generasi pertama yang kuliah sampai S3, ya relasi sosial bukan relasi keluarga ya, tapi orang yang sudah atau sedang menempuh studi lanjut. Jadi konsultasi. Nah, ini bagian dari konsultasi juga menurut saya yang difasilitasi oleh manajemen ini, bahwa cari tahu apa sih yang yang mau ditanyakan ke mereka ialah kenapa mereka ambil studi lanjut, apa tantangan dan sukacitanya, lalu apa dampaknya bagi hidup spiritual dan relasi mereka gitu. Ini berbagai eksperimen. Jadi coba tanya ke mereka, cari tahu kira-kira, lalu kita refleksikan gitu kan. Saya bisa belajar apa dari pengalaman orang-orang ini. Itu 4 eksperimen. Nah, setelah bereksperimen selama 2 atau 3 minggu, berdasarkan 4 eksperimen tadi ya, saya coba ulang. Eksperimen yang pertama, baca dan catat 3 artikel jurnal teologi dalam waktu 10 hari. Ini eksperimen yang pertama. Perhatikan apakah setelah membaca dan mencatat artikel-artikel jurnal teologi itu, kita rasa Anda ini masih merasa penasaran atau malah sudah bosan dan tersiksa gitu kan. Lalu yang kedua, simulasi gaya hidup. Tulis satu refleksi akademik 500 kata per minggu yang dilakukan selama 2 minggu untuk melihat apakah eh, bagaimana rasanya gitu kan menulis refleksi akademik itu. Lalu eksperimen yang ketiga, eh, tonton seminar atau kelas teologi dan catat 3 hal yang menggugah. Apakah diskursus teologi yang ditonton itu membuat kita makin semangat dan penasaran, atau malah makin merasa nggak nyambung atau merasa menjauh gitu. Lalu yang terakhir, cobalah berefleksi dari pengalaman orang-orang yang sudah atau sementara lanjut teologi. Jadi empat, empat, empat eksperimen itu dilakukan dalam waktu 2 atau 3 minggu. Jadi ini ya eksperimen real ya, kalau teman-teman memang serius mempertimbangkan apakah akan lanjut atau tidak, lakukanlah eksperimen itu. Karena saya sebagai orang yang, dan mungkin teman-teman yang sudah atau sementara menjalani, semua yang dibilang tadi itu tuh semua icip-icip dari sensasi yang akan dilaksanakan, yang dirasakan nanti gitu kan selama studi lanjut. Nah, langkah yang ketiga setelah melakukan refleksi itu, setelah melakukan eksperimen tadi selama 2 atau 3 minggu, 4 eksperimen tadi, langkah selanjutnya adalah tanyakan kepada dirimu, apa yang saya rasakan saat menjalaninya gitu. Apakah saya merasa bersemangat gitu, atau masa merasa ah no gitu. Kayak anakku kan bilang no. Jadi apa perasaannya itu kan selama menjalani, atau merasa tersiksa atau bagaimana gitu, perasaannya bagaimana. Lalu yang kedua, eh, ingin lanjut atau stop. Semua ini pertanyaan penting, yang pertanyaan reflektif yang perlu ditanya. Semua ini ditanyakan setelah melakukan eksperimen tadi ya. Apakah ada semacam pertanyaan baru setelah melakukan eksperimen itu? Ada hal-hal muncul dalam ide, dalam pikiran yang ingin ditanyakan lebih lanjut misalnya. Jadi mode experimental mindset ini tidak menuntut keputusan langsung, tapi menyediakan data
yang hidup dari pengalaman eh, yang dialami itu, pengalaman langsung. Dari sini kan nih, pertanyaan-pertanyaan ini kan memberi semacam apa ya, data dan hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan apakah teman-teman mau menjawab ya atau tidak dari pertanyaan tadi, ingin lanjut studi atau tidak, kan gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman menjawab ya, gitu kan, setelah melewati eksperimen yang lumayan menantang tadi itu, 4 eksperimen itu, lalu Anda menjawab ya, saya yakin, bersedia dan berjanji, gitu kan, kalau kayak orang CD di Gemim itu, dan ingin lanjut untuk studi S2 S3 di dalam atau di luar negeri dalam hal dalam bidang teologi atau studi agama Kristen secara umum. Kalau misalnya ya, ingin lanjut, berarti ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan untuk eksperimen lanjutan gitu. Eh, Jika ternyata yakin, bisa lanjut ke eksperimen yang baru, misalnya menyusun daftar topik tesis yang bikin penasaran gitu, atau membanding-bandingkan studi teologi dalam dan luar negeri, kemudian bisa mengikuti kursus-kursus daring untuk uji kemampuan akademik yang lebih tinggi. Tapi ini hanya semacam apa ya? Bercerita mengenai pengalaman saya. Lalu eh, kalau teman-teman lagi ingin ingin apa, mempertimbangkan untuk lanjut, saya memberi semacam framework aja untuk mempertimbangkan berbagai hal untuk teman-teman pikirkan dan renungkan, sehingga bisa ada apa ya, lebih yakin gitu dan lebih siap untuk melangkah ke depan. Itu aja dari saya, Mener Jamer. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih, benar luar biasa. Materinya ini sangat kreatif, inspiratif, informatif, menantang gitu ya. Langsung main-main perasaan. Luar biasa memang. Dan ini satu materi yang juga unik dan sangat menyegarkan. Dan ya, terima kasih banyak. Langsung saja ya, kalau ada antara ibu bapak, saudara, teman-teman yang sudah ingin mengajukan pertanyaan ke narasumber kita, boleh langsung membuka video dan audio, langsung bertanya kepada narasumber, atau boleh juga langsung menuliskan di kolom grup chat gitu ya. Eh, ya, kayaknya kalau benar ini ada satu pertanyaan ini dari ruang sini. Setiap kali benar berbagi materi, bercerita atau presentasi, selalu katanya menarian ini pakai buku-buku gitu ya, luar biasa ini. Jadi mereka tanya, benar itu bisa gimana itu? Apakah benar juga sudah bikin eksperimen tadi? Jadi rasa saya mau jawab kalau orang baru bilang, oh iya, so sampai di Leeds ini. Dan orang tanya ini benar, setiap kali benar berbagi materi, bercerita atau presentasi, bagaimana benar baca buku begitu cepat? Ada tekniknya, alatnya, atau memang sudah dari dulu, atau buku baru setelah itu tadi yang tanya eksperimennya Lakunz itu, bagaimana langsung dapat tahu itu yang DP tahap-tahap itu kira? Boleh bagi-bagi sedikit nggak? Ya, kalau buku tadi, ya, kalau saya pribadi, saya biasanya kalau ditanya tadi gimana cara dapat buku-buku itu, saya biasanya lihat di medsos. Jadi eh, saya kan hobi, ada satu ada satu genre gitu kan, ada satu jenis tulisan yang saya senang gitu, tulisan-tulisan yang sifatnya self help gitu, personal development, pengembangan diri, begitu-begitu yang saya lumayan nikmati gitu kan. Eh, dan pernah ada satu waktu waktu saya tahun kedua kayaknya itu lagi studi, karena orang-orang orang benar bilang mangkage dengan internet cepat. Jadi saya sempat tenggelam di dalam diskusi-diskusi medsos gitu mengenai self help, pengembangan diri dan seterusnya itu.
Namun dari berbagai macam diskusi yang saya ikuti itu, karena memang karena internetnya cepat, lalu saya bisa cepat mengikuti diskusi-diskusi itu, saya menemukan pola yang berulang. Saya menemukan pola berulang dan cenderung pada akhirnya sekarang ini ketika muncul konten baru mengenai pengembangan diri, saya cenderung bisa menebak gitu karena mereka pada akhirnya mengulang-ulang gitu. Idenya diulang-ulang dan saya eh, akhirnya mendapati pola bahwa mereka-mereka ini bicara-bicara konten-konten mengenai pengembangan diri, self help dan seterusnya itu cuma diambil dari buku. Dan pada akhirnya saya kayak, aduh, akhirnya berarti apa yang dibicarakan di medsos itu mereka semua ya cuma cuma ambil dari buku itu. Gimana caranya ya? Akhirnya saya kayak bisa melacak lah. Sekarang saya udah bisa melacak kalau ada muncul ide baru gitu di medsos yang mungkin menarik. Mungkin kalau saya terus ikuti klik-klik gitu kan, follow apa namanya suggestion apa semua, tiga atau empat ke belakang gitu saya klik-klik ikuti, ujungnya saya menemukan bahwa itu cuma mengulang dari buku. Jadi sekarang saya sudah apa ya? Padahal saya membentuk semacam habit baru di dalam ketika saya studi S3 ini, ialah saya menggunakan medsos untuk mencari tahu mana buku yang baru yang betul-betul memberikan ide yang baru gitu. Itu. Dan itu cerita di mana saya mendapatkan buku ini. Jadi buku yang eksperimen ini, Tiny Experiments ini, itu sudah dibicarakan dan itu lumayan baru memang. Kayaknya tahun 2025 awal ini terbit buku itu, kalau nggak salah ya. 25 awal atau 24 itu. Em, dia hadir sebagai, ini cerita lagi buku itu. Dia hadir sebagai kritik terhadap berbagai macam ide tentang produktivitas, tentang meraih cita-cita atau untuk meraih goal tertentu. Kemudian dia kritik mereka itu semua selalu berorientasi pada hasil gitu. Bagaimana cara bisa mendapatkan hasil? Ayolah, mesti ada motivasi dan itu masih ada sekarang buka, buka di medsos gitu. Masih beredar info-info begitu banyak sekali. Ayolah, semangat gitu gitu kan. Semangat para pencari cuan gitu. Jadi semua semua kembali ke apa namanya? Bagaimana membangun semangat ya. Menurut dia itu terlalu dipaksakan. Jadi dia dan ini semua saya ikuti awalnya dari diskusi di medsos karena penulisnya sendiri yang bicara, dia menjelaskan bukunya. Lalu kemudian karena dia bicara itu menarik, ya karena saya udah merasa tertarik kan. Kemarin saya bicara di komunitas baca, saya sudah hook gitu loh. Udah udah kena pancing gitu kan bahasa Inggrisnya hook. Saya tidak tahu bahasa Indonesia apa, tapi eh, sudah hook gitu dari diskusi di medsos. Akhirnya saya membaca buku jadi lebih lancar. Nah, karena saya udah tertarik dan saya baca buku, saya menikmati. Dan di situ saya menemukan oh, ternyata dia punya framework. Kalau dapat buku itu dari mana? Ya download gratis kan di internet banyak. Ada malah sekarang saya mau argue bahwa ini challenge kita di era sekarang ini bukan soal kita punya akses atau tidak, enggak, menurut saya. Em, Terutama soal buku ya dan ilmu pengetahuan. Sudah banyak sekali. Tapi challenge-nya adalah bagaimana kita mengolah semua itu. Kayak saya mungkin kalau saya tidak mengikuti diskusinya dulu di medsos, saya mungkin tidak akan terlalu merasa tertarik dengan buku yang kemudian saya pakai tadi gitu. Eh, dan dalam banyak kasus, kalau dia misalnya buku-buku yang sifatnya apa namanya eh, sains populer begitu yang bisa dibaca oleh publik, itu saya dapati lewat medsos. Nah, kalau buku-buku akademik, saya download dulu. Biasanya saya sudah punya eh, concern terlebih dulu. Misalnya saya mau bicara tentang topik A, gitu kan. Lalu ketika mau bicara topik A ini, saya butuh sumber untuk ide-ide mau bicara tentang itu. Ya itu saya cari bukunya. Kemudian saya lihat buku-bukunya. Oh, ada buku ini yang menarik. Lalu saya pakai buku itu sebagai pegangan. Kemudian ketika menjelaskan, saya kembangkan dengan pengalaman pribadi, sama seperti yang tadi itu. Jadi polanya sederhana sebenarnya. Tapi ya itu, ini agak tipuan juga karena eh, bagi saya sederhana karena saya sudah melewati neraka melatih diri kan untuk
untuk belajar membaca semua itu, eh, ibaratnya skill saya sudah terbentuk lah, gitu kan. Eh, Teman-teman yang mau lanjut studi apa semua itu melewati proses untuk belajar semua itu. Dan ini akan terbiasa juga pada ini kalau mengikuti mengikuti trainingnya. Cuma kalau tanya tadi kira-kira kenapa dari mana dapat semua buku itu? Saya dapat dari medsos itu. Jadi banyak juga, bahkan buku akademik juga begitu sih buku. Eh, saya begini kalau saya misalnya kalau bicara buku ini udah melenceng dari sisi inspirasi, tapi eh, mungkin ini menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang akan lanjut studi karena itu salah satu eksperimen kan. Coba harus belajar membaca tadi kan, membaca lalu mencatat, bukan belajar membaca. Bereksperimen membaca dan mencatat, lalu rasakan bahwa bisa bertahan atau tidak gitu. Eh, Apa namanya? Eh, jadi singkatnya untuk menjawab pertanyaan tadi, saya lihat di medsos diskusinya bagaimana. Em, Lalu kalau saya tertarik dengan medsosnya, dengan diskusi ada di medsos itu, kemudian saya download bukunya. Biasanya ada sih kalau dia udah beredar di internet, misalnya apa didiskusikan banyak orang, kemungkinan besar dia ada di situs tertentu yang biasa dipakai untuk mendownload buku. Nah, dia biasa ada di situ, lalu saya baca bukunya. Kalau memang saya betul-betul merasa, aduh, isi dari buku ini, karena banyak juga buku yang sekali baca kita udah puas kan gitu, misalnya oke lah, puas kita ada bisa pindah ke buku lain. Tapi kalau ada buku yang kita rasa buku ini misalnya saya beberapa bulan depan saya baca lagi dia ada inspirasi baru dari dalam atau masih berguna bagi saya ke depannya. Akhirnya saya beli buku cetaknya gitu. Kalau saya. Tapi pada umumnya kalau saya mau presentasi, kalau misalnya sekali saya presentasi lalu bukunya sudah saya pakai lalu sudah tidak dipakai lagi, berarti saya tidak beli buku cetaknya, cuma stop saja di download gratisan itu. Begitu. Jadi kalau cerita dari mana dapat buku dari situ kira-kira. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ner. Ini secara perasaan semacam kayaknya ya KN atau mahasiswa juga ini atmosfernya ini memasuki zaman baru ini kalau Ner yang sobat cerita begini nih ada ini benar sudah ada 5 pertanyaan di kolom ini tidak ada tapi ada 5 pertanyaan di monitor yang satu ini. Eh, tapi sebelum itu jangan sampai saya lupa. Jadi Nerian juga ini sebenarnya ada kanal YouTube sendiri ya, benar ya, ada kontribusi gitu. Jadi diskusi-diskusi akademik bagi teman-teman mahasiswa, ibu bapak sekalian yang ingin juga berkunjung, boleh ke kanal YouTube beliau di kontribusi ya, benar ya, kontribusi di YouTube. Sekaligus promo nanti karena Narian suka juga medsos, jangan lupa follow IG beliau di @yanklabu kalau di Instagram. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, ada 5 ini benar dan mungkin kalau bolehlah 5 inilah yang benar ya. Kasih karunia kalau di studi biblika kata angka 5. Ini melanjut yang tadi nih. Apa yang terjadi secara mental lalu perasaan benar dan bagaimana kira-kira tadi dengar di awal itu sampai cari 12 supervisor. Apakah benar pernah mungkin benar ada bikin DP apa tiny eksperimen atau langsung bagaimana atau pas ada down bagaimana teknik semuanya itu kan? Kalau calon kalau cari jadi kalau untuk teman-teman lain ya mungkin yang belum tahu informasi kalau studi di Inggris itu khususnya dan mungkin di beberapa negara lain di Eropa sebelum mendaftar universitas kita cari calon dosen pembimbing dulu istilahnya supervisor ya. Ah, kalau mau bilang calon supervisor lebih dari 12. Rasa-rasanya mungkin ada sekitar kayaknya 30 capai itu. Artinya profesor-profesor yang saya hubungi gitu untuk apakah Anda bersedia untuk menjadi dosen pembimbing saya gitu, kira-kira. Jadi saya lampirkan proposal, saya coba diskusi tertarik enggak gitu. Kebanyakan dia tidak menjawab. Belakangan saya tahu ternyata ada banyak problem di balik itu. Misalnya eh, ada dosen yang ketika saya hubungi dia lagi bersiap-siap untuk berhenti dari dosen gitu. Jadi memang
Dia sengaja tidak mengabaikan semua email-email seperti itu karena dia akan berhenti jadi dosen. Ah, lalu ada juga dosen yang terlalu kuper misalnya. Dari email memang jarang sekali atau enggak pernah dibuka gitu. Em, untuk semua itu ada triknya. Misalnya kayak yang Cooper itu atau dia susah buka email, kita cari kontak murid-muridnya atau student-studentnya yang lagi belajar dengan dia. Karena ada teman satu begitu, ada teman orang India, dia belajar, dia akhirnya kuliah di satu departemennya. Dia cerita ada satu profesor, teman baik dosen bimbing saya juga, jadi sering jumpa. Dosen wali saya di Leeds waktu itu. Profesor itu dia sibuk sekali ya dia email ke studennya, studen si profesor itu, dan studen ini yang mengingatkan, Prof ada orang loh lagi nunggu tanggapan Anda gitu kan. Nah, itu triknya, tapi saya bisa nggak tahu apa-apa soal itu waktu itu, jadi saya cuma email tidak dijawab gitu. Dan itu banyak 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 terjadi. Ada juga yang jadi setelah misalnya oke, setelah ada yang deal kan, setelah deal dengan satu profesor itu tidak otomatis diterima. Mohon maaf itu ada tahapan lain. Tahapan lain ialah proposal dan semua CV kita itu diuji, diperiksa oleh dewan dosen. Em, saya sudah melewati proses itu juga di salah satu kampus di Inggris, Birmingham. Itu profesornya sudah oke, sudah bla 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 bla. Setelah masuk ke ranah profesor gitu, ke dewan 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 dosen di departemen itu, proposal saya tidak lolos karena belum tidak terlalu kuat waktu itu dasar teoretiknya katanya. Eh, akhirnya nanti belakangan baru saya beberapa kali gagal, lalu kemudian saya merevisi lagi. Baru yang terakhir ini di lead sini, saya kontak dengan profesor. Kalau profesornya oke, dia kasih komentar sedikit juga terhadap proposal itu, baru dia usul nama untuk dosen bimbing kedua, baru saya daftar secara formal dan lolos. Langsung lolos juga. Ada interview lagi dengan kepala departemen waktu itu, Profesor Rachel Muse, orang teologi sistematika. Sekarang sudah pindah di Edinburgh. Profesor ini wawancara lagi, baru saya akhirnya lolos di Leeds ini. Jadi saya udah waktu itu selama 11 universitas itu di luar jadi jumlah supervisornya lebih banyak dari 11 itu. Mungkin sekitar 20 atau 30 kalau di total ini. Nah, untuk apa namanya untuk cari. Nah, kondisi mental bagaimana? Ya, bingung lah. Saya merasa lebih bingung waktu itu, bingung sekali. Karena eh, kok ini nolak-nolak terus. Cuman eh, saya berpikir waktu itu dan memang Leeds ini menerima saya itu lumayan mepet sih. Jadi saya waktu itu saya menyetor LOA, Letter of Acceptance dari kampus itu bulan eh, November 2020. Nah, saya lolos di Leeds itu kalau nggak salah bulan Juni. Jadi udah hampir 2 tahun lah saya sana kemari tes sana sini. Karena kan kayak di Amerika itu harus ada GRE, harus ada TOEFL IBT dan seterusnya, udah macam-macam lah saya tes. Mendaftar sana sini, tes sana sini, dan lumayan banyak saya mendaftar kebanyakan di Inggris. Karena mendaftar di Inggris itu kalau hanya untuk mendaftar dia tidak tidak dipungut biaya. Jadi gratis gitu. Itu yang membuat saya jadi banyak karena gratis. Kalau Amerika kan harus bayar, Bung. Kayaknya berapa 5 juta barangkali satu universitas. Cuma saya waktu itu pikir ya udah coba aja. Jadikan pengalaman ikut-ikut semua. Eh, di GTU itu di Graduate Theological Union itu udah lumayan komprehensif juga komunikasinya sampai dengan admin di sana dan seterusnya, tapi akhirnya tidak tidak jadi masuk ke sana. Sana tahu problemnya apa waktu itu, tapi kayaknya waktu itu nggak jadi. Ah, jadi itu kondisi mental ya lanjut-lanjut aja waktu saya mikir berusaha aja karena saya pikir ini kesempatan lolos beasiswa ini sebenarnya tidak juga terlalu, maksudnya saya 2018 ikut tes beasiswa itu lebih kayak saya punya sertifikat bahasa Inggris waktu itu yang
sudah mau kadaluarsa karena bahasa Inggris saya cuma 2 tahun. Lalu saya pikir ada jalur dan saya udah jadi PNS, saya diam-diam dan memang waktu itu diam-diam tidak ada siapapun yang tahu kecuali Ibu Rektor waktu itu dan Kepala Biro yang memberi rekomendasi. Tidak ada yang tahu karena saya pikir ya cuma coba-coba aja. Ternyata lolos. Nah, ternyata lolos itu saya pikir aduh ini kayak kayak mujizat betul. Jadi saya mesti kayak kejar betul-betul gitu selama waktu yang ada. Ya udah saya kejar aja. Nah, jadi saya lebih lebih condong ke bingung, mungkin panik itu waktu itu. Sehingga saya ya tancap gas aja. Ditolak satu cari lain, ditolak satu cari lain gitu. Nggak ada saya mikir-mikir mungkin saya ini kalau saya no langsung aja gitu. Eh, dan nggak ada kayak begini-begini kayak mau eksperimen nggak ada lah ini. Mana ada saya terpikir waktu itu bukunya aja baru terbit tahun ini kok. Nggak nggak ada. Cuma ini saya pakai eksperimen sini karena memang saya kira frameworknya cocok gitu dengan pengalaman saya dulu. Walaupun saya nggak apa istilahnya nggak melewati semua itu secara rapi seperti yang di framework eksperimen tadi, tapi itu mungkin kalau teman-teman yang sekarang itu nanti mau mencoba, saya kira bisa baik juga untuk dirasakan itu. Itu benar. Yes, luar biasa, benar. Uh, Nano Nano. Ini benar ada pertanyaan berikut. Ner, tantangan sudah berkeluarga, bagaimana? Dan kalau jomblo, kalau studi lanjut, gimana kira-kira? Ya, itu semua plus minus. Saya berani bilang Hmm. itu karena saya sudah melewati. Nah, Eh, saya melewati begini. Jadi waktu studi PhD itu saya tahun pertama masih sendiri maksudnya saya udah menikah, sudah punya anak, tapi semua saya tinggalkan. Jadi saya sendiri di Inggris waktu itu selama setahun, hampir setahun, 11 bulan. Pertimbangan banyak karena pandemi, tapi yang terutama karena LPDP waktu itu tahun pertama belum membiayai keluarga. Jadi baru biaya sendiri, baru biaya studentnya. Itu pertimbangan yang paling besar sih sebenarnya. Kenapa mereka belum ikut waktu itu. Jadi saya merasakan lah gitu kan hidup sendiri berstudi selama minimal setahun itu dan kemudian pertengahan tahun kedua mereka berdua ikut. Nah, saya jemput saya balik ke Indonesia, saya jemput istri dan anak saya kembali. Jadi saya sudah merasakan lah bagaimana hidup sendiri dan bagaimana hidup sudah berkeluarga itu sebagai seorang student. eh Semua punya challenge-nya itu saya berani bilang. Eh, Hidup sendiri itu ada challenge-nya. Jomblo dalam arti ya walaupun saya tidak jomblo tapi saya hidup sendiri di sana. Eh, dan hidup bersama dengan keluarga em, di tempat studi. Kalau sendiri saya bicara positifnya dulu. Positif atau negatifnya dulu? eh Kalau mungkin kalau saya mulai dari negatifnya dulu ya. Em, Kalau sudah berkeluarga, negatifnya itu kita butuh effort lebih untuk mendidik pasangan dan keluarga kita. Itu sesuatu yang harus. Jadi pasangan dan keluarga kita itu harus kita didik. Apalagi kalau baik kita maupun pasangan kita itu bukan datang dari keluarga yang dalam tanda kutip terdidik itu. Saya kan first generation. Jadi baik dari saya maupun dari keluarga itu belum pernah sampai di titik ini. Belum pernah sampai di titik ini. Sehingga eh, baik baik keluarga saya maupun keluarga keluarga pasangan itu keluarga besar kami itu tidak ada bayangan gitu kan kesulitannya kayak gimana sih sebenarnya ini. Dan itu butuh effort kita untuk mendidik mereka. Kalau enggak itu akan minta maaf nanti kayak apa istilahnya kita jadi kesulitan gitu loh. Saat kita kayak merasa sulit lalu mereka enggak mengerti dan mereka enggak akan mengerti kalau kecuali ya misalnya dan teman-teman saya yang studi di luar negeri itu kayak teman seangkatan saya di LPDP dia cerita mamanya kuliah di Oxford. Ya itu mau sulit apa gitu kan untuk mengerti kesulitan orang studi lanjut gitu kan mamanya aja kuliah di Oxford gitu. Sementara mama aku itu nggak lulus SMA gitu kan kira-kira. Jadi apa istilahnya itu butuh effort lebih untuk menjelaskan ke mereka bahwa
studi itu sulit dan kesulitannya itu satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Dan itu beda dengan kesulitan orang yang misalnya kerja kerja kapal atau orang kerja bangunan, itu beda kesulitannya. Dan itu butuh effort lebih untuk menjelaskan ke mereka, ke pasangan itu. Eh, Positifnya adalah pengalaman studi itu jadi impact positif dari pengalaman studi itu. Kalau ini sisi positifnya, itu tidak akan cuma dirasakan oleh kita sebagai orang yang studi. Ini sisi positifnya. Tapi impact positif itu akan dirasakan juga oleh keluarga. Itu sisi positifnya. Dan impact untuk keluarga yang studi itu lumayan besar kalau saya bilang. Eh, Memberi wawasan luas, memberi banyak hal lah yang baru, yang membuka wawasan, dan kedepannya hidup berkeluarga itu dinamikanya akan berubah gitu. Visi kedepannya akan berubah karena sudah terekspos, exposure-nya itu lumayan signifikan mengubah wawasan hidup. Em, Nah, hidup sendiri bagaimana? Hidup sendiri tentu saja menurut saya eh, di satu sisi lebih bebas dari segi waktu. Ya kan kalau misalnya tinggal bersama keluarga itu orang butuh butuh tadi effort untuk mendidik karena kadang kayak mau misalnya mau mau orang kayak mau belajar apa semua, kadang kalau hidup sendiri kan dia biar biar bangun jam 11 malam belajar sendiri gitu kan, atau misalnya bangun subuh gitu atau apapun mau melakukan apapun, eh, itu nggak akan ada orang yang ya akan terjadi masalah gitu kan, misalnya dari benturan apapun. Eh, Sisi negatifnya menurut saya ya itu hanya exposure untuk studi lanjut itu hanya dirasakan oleh pribadi itu sendiri. Um, Kedepannya dia akan mendapatkan pasangan yang berbeda pengalaman, visinya akan beda, dan itu lumayan signifikan menurut saya. Um, itu effort lagi, dia kayak orang yang sudah terekspos dengan studi yang tingkat tinggi gitu, dia akan punya, jadi pendidikan itu kan membentuk taste, oh teorinya bilang. Kita-kita yang sudah lanjut studi ini kita punya taste yang berbeda. Nah, kalau keluarga yang mendampingi kita merasakan semua dinamika studi itu, dia akan mempunyai taste yang sama dengan kita. Tapi kalau misalnya dia sendiri, lalu kemudian besok-besok dia akan eh, apa istilahnya menikah dengan orang yang taste-nya berbeda, itu agak 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 effort lagi gitu untuk menyamakan taste itu. Menurut saya menurut saya itu sih plus minusnya. Kalau saya sih buat waktu sendiri itu bedanya, kalau waktu saya masih sendiri di sana setahun, ya saya jalan dengan teman-teman itu, pergi hiking, pergi apa, naik gunung atau pergi ke tempat-tempat wisata dengan teman-teman. Kalau dengan keluarga, ya dengan keluarga itu jalan-jalannya sudah jarang dengan teman-teman, udah nggak pernah lagi jalannya bareng dengan keluarga gitu selama studi. Mungkin itu ya kalau dari saya, sangat subjektif memang, tapi kira-kira itu pengalaman saya. Terima kasih. Pak Mer, ini lanjut pertanyaannya. Bagaimana cara seorang Merian mempersiapkan keuangan sebelum sesudah berangkat studi, bahkan kalau ada kesulitan pas sementara studi? Apakah itu pernah ada pengalaman seperti itu? Ya, jadi memang uang paling banyak itu, kalau boleh curhat ya, itu memang habis di persiapan. Dan apa istilahnya, ya, tes-tesnya itu loh, itu kan bukan 100-200 ribu. Teman-teman tahu lah yang sudah melewati semua itu, dia tidak murah gitu tes-tes itu. Dan kayak saya tesnya berkali-kali gitu. Kalau hitung-hitung saya mungkin ada sekitar 5 kali saya tes bahasa Inggris saja ya. Belum dihitung lagi kalau misalnya mau ikut kursus, lalu eh, mendaftar universitas itu biaya lagi. Em, Kalau ditanya saya mempersiapkan semua itu, saya terus terang tidak ada usaha lebih untuk mempersiapkan semua itu. Em, Semua itu saya pakai dari gaji memang.
dan tidak tidak serta merta langsung kayak kalau dari kalau keberangkatan studi apa semua kan dari beasiswa. Cuman saya tes tes itu tidak sekalian langsung 5 kali tes semua langsung tes blek udah kelar nggak bertahap gitu loh. Dari mulai dari tahun 2000 pertama kali tes itu tahun 2016 kalau nggak salah. 16 atau 15 ya ikut tes waktu itu terus menerus dan eh, saya sendiri kan memang waktu itu ada waktu itu sudah rencana untuk nikah. Kalau pengorbanan ada pengorbanan dalam hubungannya dengan pernikahan waktu itu saya menikah lumayan sederhana karena uang yang saya siapkan dari awalnya untuk menikah itu saya belokkan sebagian untuk persiapan studi. Jadi eh, mungkin itu salah satu impactnya dari studi ini terhadap relasi. Tapi kalau saya eh, em, terutama saya pakai untuk pergi khusus ke Pare itu. Itu honeymoon itu saya pergi ke Pare itu. Orang honeymoon kemana gitu kan ini saya pergi pergi honeymoon ke tempat kursus bahasa Inggris. Eh, itu mungkin deh, saya kira persiapan paling besar di waktu itu ialah untuk berangkat. Berangkat. Kalau keluarga ada masih tercover dari LPDP dari beasiswa. Tapi kalau dari persiapan itu yang lumayan butuh. Dan memang kan saya waktu itu kenapa saya merasa tidak terlalu terbeban dengan semua itu kenapa? Karena memang pikiran saya di situ. Gitu. Saya tidak ada pikiran lain kayak mungkin mau nyicil rumah, mau nyicil kendaraan atau tidak ada saya. Saya memang ketika masuk dan apalagi waktu saya baru masuk itu lalu kayak eh, saya langsung keterima beasiswa, nggak ada pikiran lain lagi saya. Saya udah pikiran bagaimana cara mau dengan resources yang saya miliki, bagaimana saya bisa berangkat sekolah gitu. Jadi mungkin ini apa ya? eh, Mungkin ini keuntungan kalau teman-teman melakukan apa eksperimen tiny experiment study gitu. Artinya kita sudah betul-betul punya visi ke depan dan eh, itu tidak sulit karena kita tidak terpecah fokus. Tidak terpecah fokus harus begini, harus begitu. Nah, ini saya fokusnya, saya sekolah, setelah saya sekolah, saya mau, pokoknya setelah saya sekolah, saya mau sambung sekolah lagi sampai tidak ada sekolah lagi, gitu kan kira-kira. Dan ini lumayan obsesif gitu, saya kira eh, kalau saya bercermin ya, karena pengalaman pribadi tadi kan saya sudah ceritakan di awal. Eh, itu berpengaruh terhadap karakter karakter pribadi saya sampai sekarang itu. Nah, itu membuat saya dari segi finansial apa semua saya masih bisa cover karena menurut saya karena memang saya tidak terpecah fokus itu. Ya mungkin ada terpecah fokus waktu itu mau persiapan pernikahan, cuman eh, sedikit banyak masih bisa dinego waktu itu. Tapi overall kalau saya berefleksi ya, saya pertama kali berpikir untuk studi lanjut itu tahun 2010. Tahun 2010 kami masih kuliah S1 waktu itu. Eh, saya bisa sam- lalu tercapai untuk bisa sekolah terus-terus sampai S3 di 2020 jadi sekitar 10 tahun. Saya tidak ada mikir-mikir lain. Beberapa pertimbangan lain waktu itu karena apakah saya mau jadi pendeta atau tidak. Tapi kalau saya nak jadi pendeta, jalan saya bisa semulus sekarang ini. Kalau mungkin kalau saya jadi pendeta, saya masih harus belok sana belok sini dulu gitu. Itu aja sih mungkin perbedaannya. Dan itu ada hubungannya dengan faktor finansial menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Kayaknya dua pertanyaan terakhir ini, Ner, mirip dan mungkin ini menjadi pertanyaan penutup sore menjelang malam hari ini karena waktu mana atau ini. Adakah perspektif atau metodologi baru yang Bapak pelajari dalam studi Biblika di UK yang dapat diterapkan di konteks Indonesia? Bagaimana Bapak melihat relevansi studi Biblika dalam konteks global saat ini? Ya, em, kalau mungkin kalau saya bicara secara general dari segi
perkembangan intelektual gitu. Karena kan orang mungkin berharap kalau saya sekolah di luar negeri atau sekolah lanjut gitu, harusnya saya mendapatkan ilmu baru kan gitu, harapan sederhananya kan. Kalau bicara secara sederhana, mungkin saya merasa eh, tentu yang pertama itu skill, dan memang itu tujuan dari studi lanjut bahkan sampai studi S3, skill meneliti dan menulis itu, dan menurut saya eh, betul-betul diasah gitu, sangat-sangat diasah dan sangat-sangat secara ketat gitu dinilai. Berbeda dengan mungkin S2 dan S3 yang masih ada hubungan dengan misalnya mengambil kelas gitu kan, interaksi di kelas. Ini karena memang tidak ada kelas sama sekali yang diwajibkan, berarti yang dinilai untuk selama bertahun-tahun itu orang kuliah S3 ya skill riset dan menulis itu. Itu kalau bicara secara general. Kalau bicara secara spesifik untuk bidang biblika, eh, menurut saya eh, betul-betul apa yang saya rasakan setelah saya kuliah di Inggris khususnya itu, saya betul-betul terpapar dengan betapa beragamnya studi biblika itu memang. Eh, Khususnya dari segi literatur dan konferensi-konferensi biblika yang saya ikuti. Em, Saking beragamnya gitu kan, saya jadi mengambil kesimpulan bahwa eh, keberagaman itu sedikit banyak terpengaruh karena konteks dari masing-masing negara gitu. Jadi kayak setelah saya di Inggris, Inggris punya stylenya sendiri, lalu orang di Eropa Timur punya stylenya sendiri, orang di Amerika punya stylenya sendiri. Dan pertanyaan pertanyaan kayak mengasumsi saya ke luar negeri, lalu dari luar negeri saya bawa ilmu dari luar negeri ke Indonesia. Menurut saya itu menjadi pertanyaan yang tidak relevan. Eh, Tidak relevan, kenapa? Karena eh, bukannya kita, ini pandangan saya pribadi ya, refleksi saya terpapar dengan perkembangan ilmu biblika. Bukannya kita eh, pergi ke luar negeri lalu kemudian plot bawa terapkan di Indonesia, tapi setelah saya terpapar dengan perkembangan global, saya jadi bertanya gitu, bagaimana kita di Indonesia mengembangkan ilmu biblika Indonesia, kira-kira gitu, sederhananya. Eh, Oke, saya banyak mendapatkan inspirasi dari negara lain, termasuk dari Inggris. Saya kecenderungan Inggris itu, kalau saya boleh bilang ya, itu sangat banyak terpengaruh dengan aliran analitik. Aliran analitik itu orang-orang yang eh, cenderung melihat perkembangan keilmuan itu dari segi argumen. Jadi argumen, argumen, literal argumen. Jadi misalnya bagaimana struktur kalimat itu, lalu posisi predikannya bagaimana, posisi subjeknya bagaimana gitu. Jadi dia sangat teknikal sebenarnya Inggris itu kalau mau diikuti. Em, Berbeda misalnya dengan Jerman. Jerman tidak terlalu peduli dengan kayak argumen apa segala, tidak terlalu peduli. Mereka lebih peduli soal konteks historis, eh, konteks historis dari misalnya kalau di Biblika ya konteks historis ancient biblical Judaism bagaimana begitulah yang mereka pedulikan gitu. Eh, saya karena memang saya kuliah di Inggris, jadi style saya sedikit banyak ke situ, ke analitik ini, dan itu lumayan shock bagi saya terus terang. Culture shock dari segi akademik karena di tempat saya kuliah dulu di S2 itu cenderung Jermanik gitu stylenya. Mereka tidak terlalu peduli argumennya, yang penting nuansa secara generalnya bagaimana, lalu eh, walaupun struktur paragrafnya tidak terlalu jelas gitu bagaimana. Yang penting idenya ada kelihatan. Sama seperti filsuf-filsuf yang dari Eropa lah gitu, kontinental gitu kan istilahnya, yang sangat menulisnya nggak rapi, lalu satu paragraf itu ada 2 halaman. Lalu cobalah baca misalnya Heidegger atau apa ya susah sekali dimengerti. Karena mereka
apa ya istilahnya, tidak terlalu memperhatikan itu analitik tadi. Yang kalau di Inggris itu sangat analitik eh, stylenya. Dan saya belajar banyak di situ. Kalau apa yang mau dibawa, menurut saya eh, sedikit banyak gunanya dari style Inggris itu ialah eh, orang dunia publikasi sedikit banyak itu patuh pada style Inggris. Dan itu saya amat-amati gitu. Itu di Amerika juga terjadi begitu. Kalau khusus bicara, apalagi kalau bicara jurnal, itu sangat patuh karena prinsip Inggris yang analitik, yang memperhatikan kata per kata, struktur kalimat apa semua itu sangat membantu efektivitas orang menyampaikan ide di dalam publikasi ilmiah secara global gitu. Jadi perpindahan ide itu jadi sangat mudah karena kalimat yang dipakai itu efektif, atau bahasa yang dipakai itu efektif, tidak membuat orang mengira-ngira gitu. Kayak misalnya Jacques Derrida gitu kan, aduh, membaca bagaimana cari mengerti tulisan orang-orang seperti itu kan. Derrida sendiri waktu mau dihadiahkan doktor honoris causa di Cambridge itu ditolak gitu karena mereka tidak bisa mengerti tulisan dia. Ehm, jadi itulah kalau bicara mungkin agak spesifik ya, dan menurut saya sedikit banyak orang-orang itu cenderung kalau mau apa yang mau saya bawa ke Indonesia itu lebih ke style itu, mungkin mungkin lebih lebih memperhatikan argumen gitu. Eh, Selalu butuh waktu untuk beralih gitu di situ karena saya pikir yang penting nulis aja, karena nulis aja tinggal si pembaca mencari tahu mana sih ide utamanya si Yan ini gitu kan. Sementara ketika saya menulis dalam konteks Inggris itu mereka tuh sudah punya aturan yang pakem. Kalau ide utama itu atau main idea itu harus taruh di sini, gitu kan. Dan itu rupanya setelah saya mengikuti berbagai macam training dari berbagai macam orang, dari berbagai macam universitas, universitas standarnya begitu, gitu. Jadi saya pikir eh, mungkin mungkin lebih ke situ sih saya melihatnya. Kalau dari Biblika, kembali ke Biblika tadi, em, jadi menurut saya pada akhirnya em, bagaimana cara kita membentuk semacam Biblika Indonesia gitu katakanlah. Biblika Indonesia itu tergantung dari kita mau mengembangkan style yang bagaimana gitu. Nah, masalah orang mengambil style dari luar negeri mana, dari Amerika atau dari Inggris atau dari Jerman atau dari Swedia, terserah. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan kita di Indonesia ini. Karena mereka di sana tuh begitu. Mereka mengembangkan stylenya sendiri itu karena ada kebutuhan di situ. Jadi kayak misalnya Biblika itu berkembang dengan style yang analitik seperti tadi itu, ya karena memang konteks di sana begitu. Kalau di Jerman cenderung lebih historis, ya karena memang pengaruh konteks di sana. Nah, jadi itu kembali lagi ke kita mau bagaimana. Jadi walaupun artinya kalau kita mau mengembangkan Biblika Indonesia itu, saya juga tetap tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa meniru dari negara lain tidak masalah gitu. Meniru itu yang penting ada purpose-nya istilahnya. Bukan karena oke di Inggris begini, ayo kita bikin lagi ya. Saya kira itu eh, tidak terlalu bijak ya kalau kita mau mengembangkan dunia akademik hanya sekedar meniru. Dan itu kan jadi problem kita di Indonesia ini. Misalnya, oke di Finlandia bikin zonasi, di Indonesia juga kita bikin zonasi. Setelah bikin zonasi kacau gitu kan. Ya karena memang konteks kita dengan di Finlandia itu tidak bisa plug bawa dari sana taruh di sini semua kelar. Nah juga ya mereka punya punya sesuatu hal yang kita tidak miliki di sini, yang kalau kita plug sistem di sana taruh di sini ya kita kacau lah. Gitu-gitu menurut saya yang kalau kita mau dari apa yang mengembangkan konteks kita, ilmu pengetahuan kita di sini. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Nerian Octavianus Kalambung, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Eh, Materi hari ini luar biasa dan kita bahkan sebenarnya baru saja juga mendapatkan satu siraman inspirasi dari Researcher of the Month. Gitu ya, benar ya. Apa, tunggu biar biar semangat dulu kita supaya ini terekam di YouTube dong Yoto. Nah gitu loh. Oke, misalnya ini ya. Kelihatan nggak Ibu Bapak ini?
Wis, ini dosen tercinta kita, Ner Ian Kalampung, Researcher of the Month, May 2025, Ian Kalampung, a postgraduate researcher in the School of Philosophy, Religion, and History of Science, and a member of CRPL. He recently returned to his homeland of Indonesia and is in the final stages of writing his PhD thesis. Luar biasa, Amner. Banyak selamat buat penghargaan Researcher of the Month-nya dan kami sangat terinspirasi. Sekali lagi, Mner, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup acara, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, bolehkah kita mengambil foto sejenak untuk mengabadikan momen ini? Sebelum Ibu Bapak, teman-teman sekalian berangkat sekolah dan atau mungkin melakukan mini riset tadi atau mini eksperimen seperti yang Nerian bagikan. Bolehkah kita foto dulu ya? Siap, Tunggu siap. dulu. Oke, gallery. Ya, wis, emang. Oh, ini ada banyak dosen yang akan menyusul ini ya. Nanti mohon kesediaan ini, Ner Leo, Ner Lili, Ner Alter, Ner Lin, Ner Opo. Opo selalu memberikan kehormatan pada yang senior-senior gitu ya. Oke, kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Ya, muka-muka eh, inspiratif. Ini ada membeli di beda ya Beb ya. Kok agak beda ya backgroundnya. Haleluya. Ceplos saya ini biblikanya ini. Boleh satu kali lagi? Masih ada yang tadi belum. Oke, satu, dua, tiga. Senyum. Oke, luar biasa sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menutup sesi kita sore hari ini. Dan kita sudah tiba di penghujung acara. Saya mewakili Pusat Bimbingan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa IAKN Manado ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada Nerian Octavianus Kalampung, Magister Teologi, PhD kandidat di University of Leeds. Terima kasih banyak, Mener, atas waktu, tenaga, semangat, riset yang sudah dibagikan, inspirasinya sungguh membuka mata dan memotivasi kami untuk berani bermimpi besar. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dengan antusiasme yang luar biasa. Semoga sesi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga roh untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita bawa pulang semangat ini dan mari kita wujudkan petualangan studi lanjut yang menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Narian, terima kasih banyak sekali lagi. Benar, sukses buat risetnya selesai, segera. Siap, 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 siap. Kalau Leeds ada slogannya gimana itu, benar? Kalau orang Leeds slogan itu gimana tuh? Nah, ada. Silakan apa lagi? Nah, ada. Oh, tak kira ada. Kalau di sini ada mahasiswa. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Thank you, Ned. Thank you. Benar. Udah mau keluar. Bye.